Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga kita masih diberi kesehatan dan diberi semangat untuk belajarnya. Nah anak-anak ibu, marilah bersama-sama kita berdoa agar berakhirnya virus COVID-19 ini. Nah jangan lupa anak-anak ibu di rumah, jagalah kesehatan. Nah, keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan seringlah cuci tangan. Nah, untuk video hari ini semoga anak-anak ibu bisa mengerti dan bermanfaat. Untuk lanjutan materi kita yaitu tentang perencanaan kapasitas jangka panjang. Untuk pertemuan di minggu kedua bulan September. Nah, untuk lanjutannya, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya yaitu rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit. Dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Nah, tetapi dalam jangka panjang rencana tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Persoalan yang timbul adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya produksi seminimum mungkin. Nah, penentuan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum perlu diperhatikan berbagai faktor seperti pola permintaan jangka panjang. Nah, untuk poin yang keduanya itu ada siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan kapasitas jangka panjang terdapat dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Nah, yang pertama itu ada strategi melihat dan menunggu. Ya, strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi hati-hati. Karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. Strategi ini diperoleh dengan pertimbangan bahwa setiap kali terjadi kelebihan kapasitas perusahaan harus menanggung risiko karena investasi yang dilakukan hanya ditanggung dalam unit yang sedikit. Akibatnya biaya produksi menjadi tinggi ya nak ya. Nah, itu poin yang pertama. Nah, yang poin kedua itu ada strategi ekspansionis namanya. Ya, sekali lagi. Yang kedua itu ada strategi ekspansionis ya, di mana strategi ini selalu melebihi atau di atas permintaan. Dengan strategi perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masukan produsen lainnya. Selain itu, perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara menjamin tersedianya produk di pasaran. Dalam kaitannya dengan definisi di atas, maka perencanaan kapasitas berusaha untuk mengintegrasikan faktor-faktor produksi untuk meminimasi ongkos fasilitas produksi ya. Nah, yang kelima, mengelola permintaan. Di mana mengelola permintaan ini terdapat peramalan yang baik dan fasilitas yang bangunan sesuai dengan peramalan tersebut. Ya nak ya. Dapat terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan
tersedia. Ya, ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Nah, perusahaan dapat memiliki beberapa pilihan. Pilihannya itu ada permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga. Ya. Nah, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Nah, yang B itu ada kapasitas melebihi permintaan. Kapasitas melebihi permintaan ini jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran. Nah, di mana ya agresif atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk, ya. Nah, untuk yang C itu ada penyesuaian pada permintaan musiman, di mana sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan yang lain pada kapasitas. Dalam beberapa kasus, manajemen merasa terbantu jika dapat menawarkan produk dengan pola permintaan yang saling melengkapi, yaitu produk-produk di mana satu jenis memiliki permintaan tinggi dan jenis lain memiliki permintaan rendah. Contoh, perusahaan menambahkan sebuah lini produk mobil salju agar pada saat winter tiba penjualan terhadap produknya tetap bertahan. Ya, Nana Ibu. Nah, untuk teknik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Tekniknya ya, itu ada yang A, mengubah staf yang ada atau menambah atau mengurangi jumlah karyawan. Nah, yang B ada menyesuaikan peralatan dan proses, meliputi pembelian mesin tambahan atau menjual atau menyewakan peralatan yang ada. Nah, yang C ada memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil produksi. D, mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. E, menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik lagi. Nah, yang G terakhir itu ada menutup pabrik, ya. Manajemen permintaan bertanggung jawab untuk mendistribusikan kapasitas untuk memastikan bahwa layanan penting tidak terpengaruh atau setidaknya untuk minimalkan dampak pada mereka. Untuk melakukan tugas ini secara efisien, penting bahwa manajemen kapasitas menyadari prioritas bisnis pelanggan dan dapat bertindak sesuai. Nah, sampai di sini video Ibu, semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu ya. Tetap semangat belajarnya di rumah walaupun dengan kondisi seperti ini ya anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.